Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayantika Aziza. Saya akan membahas tentang nomenklatur Dinas Pengelola Pendidikan di daerah. Ada 3 pokok bahasan yang ingin saya bahas di sini, yaitu yang pertama, pengertian nomenklatur, yang kedua, kondisi nomenklatur Dinas Pendidikan saat ini, dan yang ketiga, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, pengertian nomenklatur. Apa itu nomenklatur? Nomenklatur adalah sistem penamaan atau pengistilahan dalam suatu bidang atau ilmu tertentu. Pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 merinci kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kota dan kabupaten di bidang pendidikan. Struktur organisasi pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 di dalamnya tidak mengatur nama-nama atau nomenklatur dinas yang bersangkutan sehingga ruang lingkup dinas pendidikan dan namanya berbeda antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Sebelum era otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, nama instansi yang mengelola pendidikan sama, mulai dari departemen di Jakarta sampai ke instansi tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Pada urusan pendidikan, terjadi pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dari sebelumnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dampak dari pengalihan kewenangan tersebut adanya pengalihan pegawai, sarana dan prasarana dan anggaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus ke provinsi. Yang kedua, yaitu kondisi nomenklatur Dinas Pendidikan saat ini. Nomenklatur Dinas Pendidikan saat ini di bidang manajemen pendidikan dan kurikulum. Yang pertama, ada organisasi perangkat daerah, di mana pemerintah daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerah kurang memperhatikan Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016 tentang pedoman OPD bidang pendidikan dan kebudayaan. Beragamnya nomenklatur dinas yang menangani pendidikan dan kebudayaan di daerah tersebut mempersulit koordinasi urusan yang ada di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta ketercapaian renstra bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua ada P2D, di mana pengalihan urusan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten atau kota kepada provinsi mengamanatkan perlunya dilakukan serah terima personil, prasarana dan dokumen atau P2D yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Yang ketiga ada implementasi K13, di mana saat ini implementasi kurikulum telah dilaksanakan oleh 29% jumlah satuan pendidikan di Indonesia, baik satuan pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Namun, sampai saat ini pemerintah belum terlibat secara intensif dalam penanganan sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dicarikan mekanisme agar adaptasi kurikulum pada tingkat lokal di daerah dapat terlaksana melalui tim pengembang kurikulum tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat ada implementasi PPK, di mana Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016 tentang pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan mengatakan setiap dinas pendidikan dan kebudayaan baik di provinsi maupun kabupaten atau kota telah didukung dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi pembangunan karakter melalui seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Yang ketiga, ada struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
pertama, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten berdasarkan Permendikbud nomor 47 tahun 2016, di mana berdasarkan Permendikbud nomor 47 tahun 2016, Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang diatur dalam pedoman ini terdiri dari 6 nomenklatur, yaitu yang pertama ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tipe A dengan 5 bidang. Yang kedua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tipe A dengan 4 bidang. Yang ketiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tipe B. Yang keempat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Kota tipe A dengan 5 bidang. Yang kelima, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Kota tipe A dengan 4 bidang. Dan yang keenam, ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Kota tipe B. Kemudian ada tipe A, di mana dinas tipe A dibentuk apabila dia memiliki skor variabel lebih dari 800. Yang kedua, ada tipe B, di mana dinas tipe B dibentuk apabila total skor variabel lebih dari 600 sampai 800. Dan yang ketiga, ada tipe C, di mana dinas tipe C dibentuk apabila ia memiliki total skor variabel lebih dari 400 sampai 600. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satu struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018. Di sini, struktur organisasinya menggunakan tipe A dengan 5 bidang, yakni yang pertama ada bidang pembinaan sekolah menengah atas dengan 3 seksi, yaitu yang pertama seksi kurikulum dan penilaian SMA, yang kedua seksi kelembagaan dan sarana prasarana, dan yang ketiga seksi peserta didik dan pembangunan karakter SMA. Kemudian yang kedua ada bidang pembinaan SMK dengan 3 seksi, yaitu pertama seksi kurikulum dan penilaian SMK, yang kedua seksi kelembagaan dan sarana prasarana, yang ketiga, seksi peserta didik dan pembangunan karakter SMK. Kemudian yang ketiga, ada bidang pembinaan pendidikan khusus dengan 3 seksi, yaitu seksi kurikulum dan penilaian, kedua, seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus, yang ketiga, seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Yang keempat ada bidang kebudayaan dengan 3 seksi, yaitu yang pertama seksi cagar budaya dan permusiuman, yang kedua seksi sejarah dan tradisi, dan yang ketiga seksi kesenian. Lalu yang kelima ada bidang pembinaan ketenagaan dengan 3 seksi, yaitu yang pertama seksi pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan pendidikan khusus, yang kedua seksi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, yang ketiga seksi tenaga kebudayaan. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di mana dia terdapat 5 bidang nomenklatur yang masing-masing memiliki seksi-seksi yang bertanggung jawab di bawahnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.